الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wa azzakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Teman-teman, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran kita di kitab ini masih di dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Maka marilah kita perhatikan bersama-sama apa yang akan kita bahas, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah
walau yarul ladzina zalamu id yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Yang artinya kurang lebih, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan untuknya. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mengetahui sesungguhnya segala kekuatan hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah keras siksaannya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin di dalam kehidupan dunia mereka. Di saat mereka berbuat kesyirikan dalam hal mencintai, atau yang disebut dalam kitab-kitab akidah syirkul mahabbah, syirik dalam hal mencintai. Kecintaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah menjadikan mereka menyebutkan Allah. Apapun alasan mereka, apakah alasannya karena memang ini sudah tradisi yang turun-menurun dari nenek moyang, ataupun alasannya karena anggapan mereka kesyirikan adalah sesuatu yang dipuji, sesuatu yang tidak tercela. Kita lihat bagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala tentang ayat ini. Yadhkurullah ta'ala hadal musyrikin bihi fid dunya wa malahum fid daril akhirah haitsu ja'alu lahu andadan ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum ka'hubbihi huwallahu la ilaha illa huwa. Di sini Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin di dalam kehidupan dunia. Dan
apa yang mereka dapatkan nanti dalam kehidupan akhirat. Disebabkan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang mereka ibadahi selain Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mencintai Allah. Teman-teman, saudaraku sekalian, kalimat yuhibbunahu kahubbillah, mereka mencintai para sekutunya seperti mencintai Allah. Penjelasan yang pertama, mereka mencintai sekutu-sekutu tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau dilihat dari penjelasan yang pertama ini, jelas sudah musyrik. Kita tidak boleh mencintai siapapun setara dengan kita mencintai Allah. Karena kewajiban seorang muslim dan muslimah harus lebih mencintai dari siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi dirinya diduakan dalam hal mencintai. Adapun penjelasan yang kedua, mereka mencintai para sekutunya, artinya tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Bagaimana cara orang-orang beriman mencintai Allah? Penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan. Berarti mereka pun mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah tadi penuh dengan keburukan, penuh dengan kehinaan. Ini syirik kan? Syirik juga. Ya, kita nggak boleh mencintai siapapun selain Allah dengan penuh ketundukan dan kehinaan. Ada seorang mukmin mencintai keluarganya, itu secara bid'ah, nggak masalah. Namun kalau dia mencintai keluarganya sampai dirinya dihinakan, misalkan datang keluarganya dicium kakinya, sujud di hadapannya, ini sudah melampaui batas. Dengan demikian, dua penjelasan tadi sama-sama dihukumi syirik akbar, syirik yang besar. Bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau kita mengakui masih beriman, maka harus lebih mencintai Allah dari siapapun. Dan kita sudah paham ya, bukti yang paling besar kita mencintai Allah ialah mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada suatu ungkapan al-mahabbah ia al-ittiba', mencintai adalah mengikuti. Dan beberapa kali saya singgung dalam majlis ini,
Kalau ada seorang manusia mampu mencintai keluarganya, tapi segala kemauan keluarganya, istri dan anak-anaknya tidak dia ikuti, bohongkan cintanya. Begitu juga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah, segala kemauan Allah, segala keridhaan Allah harus kita dahulukan daripada siapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau kita memang masih pantas dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwah, aizani wa aizakum. Maka supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik mencintai, janganlah kita menjadi orang-orang musyrik. Waktu itu di zaman Rasulullah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di dalam ayat yang mulia ini juga kita akan bisa memahami apa yang akan didapatkan oleh orang-orang musyrik di hari kiamat nanti. Kita perhatikan teman-teman. Walau yarul ladzina zalamu, kalaulah seandainya orang-orang yang zalim itu melihat. Siapa orang-orang yang zalim? Tadi orang-orang musyrik yang menduakan Allah dalam hal mencintai. Bukankah kesyirikan itu kezaliman yang paling besar? Inna syirka la-dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka kita mendapati banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik sebagai orang-orang yang zalim. Karena kezaliman paling besar adalah syirik dan kekufuran. Kezaliman yang paling besar dibandingkan dua kezaliman yang lain. Apa dua kezaliman yang lain? Yaitu kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman yang berkaitan antar sesama. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Besar kami, Syekh Al-Allamah bin Hadi Al-Wadi rahmatullah alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Abdul muthalathatun." Kezaliman itu ada berapa? Ada 3. Zulmun la yaghfiru Allah. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatubu Allah. Kezaliman yang tidak mungkin Allah biarkan. Karena kezaliman ini Allah akan mungkin masalahnya sampai hari kiamat. Wa zulmun yaghfiru Allah insya'a. Dan kezaliman yang apabila Allah berkehendak akan diampuni. Kemudian Nabi bersabda, wa ammal zulmu la yaghfirullah wa syirik. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah sejatinya kezaliman. Seharusnya dia mencintai Allah, jangan diduakan, tetapi dia mencintai yang lain seperti mencintai Allah. Ini di sini akan kita bahas dalam pembahasan kita kan syirkun fil mahabbah.
berarti dia boleh. Walaupun alladzi la yatubuhullah, adapun kezaliman yang tidak akan mungkin Allah biarkan ialah dzulmul ibad fima bainahum, kezaliman para hamba yang ada kaitannya sesama mereka. Kita mencaci maki orang lain, kita menjatuhkan kehormatan orang lain, kita mencemarkan nama baik orang lain, kita membenci orang lain, kita merampas hartanya sampai kita membunuhnya. Itu beberapa contoh kezaliman yang ada kaitannya sesama manusia. Bukan biarkan. Makanya kita harus berhati-hati. Walaupun ini tidak dihukumi syirik, tetapi akan mungkin sampai hari kiamat. Dan kezaliman yang kedua ini banyak sekali yang menyepelekannya. Dia tidak merasa perbuatannya sudah merugikan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, kezaliman yang apabila orang kehendaki bisa diampuni ialah dzulmul ibad ala anfusihim, kezaliman para hamba atas diri mereka. Di saat kita menjerumuskan diri ke dalam perbuatan dosa, berarti kita telah menzalimi diri sendiri. Orang makan harta riba. Riba adalah diharamkan oleh Allah. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Meskipun kelihatannya sejahtera, rumahnya besar, hakikatnya dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka, dan itu zalim. Ya, berarti dia nggak sayang terhadap jiwanya. Ayo ikhwan, azani wa azakum. Adapun yang kita pelajari pada penafsiran surat Al-Baqarah ini, walau yarul ladzina zalamu, kalaulah seandainya orang-orang zalim itu melihat, ialah kezaliman yang pertama. Sebab rentetannya di awal kalimat Allah menyebutkan keadaan orang-orang musyrik yang berbuat syirkun fil mahabbah, kesyirikan dalam hal mencintai. Ternyata kesyirikan itu bukan hanya terbatas kita sujud di hadapan patung, ya, atau kita pergi ke gereja menyembah Isa bin Maryam. Tidak terbatas itu aja. Kita mencintai yang lain sampai berlebihan pun, alhamdulillah, ini ialah syirkun fil mahabbah. Kenapa kita tak boleh mencintai yang lain berlebihan kelewatan? Karena nanti kita akan pergi kepadanya. Dan kita akan menghinakan diri di hadapannya. Dan segala keinginannya kita akan penuhi, meskipun menyelisih dari keinginan siapa? Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak ibu hati-hati ya. Kita sampai mencintai yang lain, mencintai yang sama. Fan orang lain, ya, ternyata yang kita fani justru orang kafir. Kita sibuk dengan jari kita, misalnya, orang kafir. Kita sudah paham ya semuanya. Kita sama mampu, dengan keahliannya, dengan kepintarannya, dengan kekayaannya, atau mungkin kita kagum karena fisiknya cantik dan seterusnya. Padahal dia tak pernah ngasih kita pulsa. Ya. Ngapain kita follow capek-capek? Memang dia sering ngasih pulsa kita. Dia peduli sama kita. Tidak, yang peduli sama kita justru siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu peduli sama kita sejak kita masih dalam rahim ibu kita, diberi jaminan hidup. Sampai sekarang kita sudah berumur 40, 50, lebih ataupun kurang. Itu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tinggalkan Allah? Justru kita mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sama. Yuhibbunahum billah. Mencintai selain Allah seperti mencintai. Itu boleh berarti ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dalam ayat ini, kalau seandainya orang-orang yang berbuat syirik tadi yang pantas dikatakan sebagai orang yang zalim, ya Allah melihat, maknanya ialah kalau mereka tahu apa yang mereka dapatkan akibat perbuatan mereka. Yarawul adab, ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir paham betul hukuman Allah untuk mereka, siksaan Allah untuk mereka di dunia dan di akhirat, niscaya annal quwwata lillahi jami'ah. Mereka pasti akan nyadar ternyata segala kekuatan hanya bisa Subhanahu. Artinya alhamdulillah, ternyata kita disiksa pada hari kiamat nggak bisa apa-apa. Terus kita minta tolong sama orang lain, kita fedi, tolong kami, bisa sama mereka. Di dunia aja peduli sama kita, apalagi di akhirat. Iya kan? Coba misalkan kita ngefans sama sesama, ini jelas ini orangnya masih di luar negeri. Karena kita senang banget lah kayak gitu. Untuk kita susah, kita ada musibah, datanya kemana? Ke orang tua. Nah, kenapa kamu gak ngefans aja ke orang tua? Setiap hari masih kamu makan, masih kamu berusaha, maka kefaedahnya apa? Mereka yang kita di dunia kamu tadi memberikan amanah ini, akhirat ketika kita disiksa alhamdulillah, kita nggak bisa minta tolong sama siapa. Dan kita paham waktu itu anakku billahi jami'ah, segala kekuatan pasti hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi iman azali wa azakum, sebelum ancaman ini terjadi pada diri kita, maka kita harus bangunkan hati kita. Jangan sampai lalai, ya. Kemudian harus kita ukur kecintaan kita terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta secara tabiat, nggak masalah. Ini bukan syirik. Kita mencintai istri, kita mencintai anak-anak. Itu pun tetap ada syaratnya, jangan sampai kelewatan. Ya. Sebab orang ketika mencintai istri dan anaknya sampai melebihi kecintaannya terhadap Allah, ini pun akan menjadi fatal. Sehingga sekarang keinginan istri dan anaknya dia penuhi walaupun melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba istri kita, anak kita mobil, kita belum mampu. Kemudian istri kita dan anak-anak kita bilang, Bapak, ambil aja cicilan. Berarti menjerumuskan kita ke dalam jurang riba. It's okay. Kalau it's okay, kita dipenuhi. Karena hidup kami untuk kalian itu berlangsung banyak. Hidup kami itu apa? Untuk kalian. Dan kita ya,
meskipun untuk kebaikan istri dan anak, tetapi ini ialah jurang kebinasaan. Jangan pernah kita dekati riba. Jangan pernah. Siapapun yang bermudah-mudah mendekati barang yang haram, rezeki yang diharapkan, saya menghukum dia di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah cabut keberkahan yang Allah riba. Allah itu akan mencabut keberkahan harta riba. Kalau Bapak harta kalau berkah, 100 juta pun tidak bisa mencukupi. Itu tak banyak kan? Berkah. Kenapa? Karena Allah bukakan bagi dia segala macam itu yang tidak terbuka. Tiba-tiba dia harus keluarkan buat itu, dia harus keluarkan buat itu. Demikian seterusnya. Sehingga dia dapat mungkin banyak, tapi karena riba tidak ada berkatnya sama sekali. Karena itu janji Allah yang Allah riba. Itu hukuman di dalam dunia, dan hukuman di negeri akhirat nanti tidak asing lagi dengan kami kita. Bagaimana sengsaranya para memakan riba pada hari kiamat. Jadi meskipun istri dan anak kita bilang, udahlah apa-apa, kalau misalkan kita nggak punya mobil sekarang, nggak punya rumah sekarang, dengan melalui riba-riba tadi, kita hidup enak. Udah nggak apa-apa. Lagian kan kita hidup harus ada tantangan. Kalau nggak ada cicilan ini dan itu, berarti seakan-akan kita hidup tanpa tantangan. Tantangan selain itu jauh lebih banyak akan kita hadapi cobaan-cobaan ini. Kenapa kita mengaplikasinya ialah ke tantangan yang mengandung makna unsur apa? Unsur riba, unsur haram. Nggak boleh. Kita mencintai istri dan anak secara pilihan saja sudah. Tidak boleh kelewatan. Kalau kita sampai mencintai segala pernak-pernik kehidupan dunia lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, syirkun fil mahabbah sangat membahayakan. Oleh sebab itu, janganlah kita berlebihan dalam mencintai. Kadang-kadang saja kita berteman dengan, mohon maaf saja, sudah terlalu kita mencintai teman kita. Nanti akhirnya ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dengan dia. Dan itu tak boleh. Perjalanan kita masih panjang. Di saat kita terlalu mencintai teman kita, nanti ke depan ada keributan, sudah susah. Akhirnya justru ini menjadikan kita berpisah. Lebih baik kita berteman untuk Allah. Sehingga nanti akan sampai di dalam dunia dan juga di hari kiamat. Itu para pertemanan atau orang-orang yang berteman di dalam dunia di jalan Allah, Allah akan melakukan bersama mereka sampai hari kiamat. Ayo ikhwan, azani wa azam. Kemudian kita lihat iyarawna al-adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan pada saat itu pasti mereka akan tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah keras siksaannya. Kita lihat penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir
rahmatullahi alaih. Beliau berkata, "Lau ya'lamuna ma yu'ayinunahu hunalika wa ma yahillu bihi min al-amri al-fadhih al-munkar ala syirkihim wa kufrihim lantahum ammahu fihi min al-munar." Ayat ini menggambarkan kepada kita, kalau seandainya orang musyrik, orang yang berbuat paham apa yang akan mereka dapatkan nanti pada hari kiamat, siksaan-siksaan yang sangat mengerikan akibat perbuatan mereka, dan juga berupa kegelapan-kegelapan, niscaya mereka akan berhenti dari kesyirikan mereka. Cuma penyesalannya itu selalu di akhir. Kita melihat bahasa Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang berbuat zalim. Apakah untuk beriman dalam hal syirik atau untuk beriman yang lain? Wa yawma yaqulu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini menceritakan tentang keadaan Uqbah bin Abi Mu'ayyid di zaman Nabi punya sahabat karib yang sangat dia cintai, teman-teman. Uqbah bin Abi Mu'ayyid punya sahabat yang sangat dia cintai. Kemudian sahabat tersebut lagi safar, tidak ada di Mekah. Tidak ada di mana? Di Mekah. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid masuk Islam. Akhirnya bersama Nabi. Ya. Sampai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian berperang melawan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menceritakan tentang keadaan Uqbah bin Abi Mu'ayyid kepada sahabatnya yang waktu itu pergi. Bahwa ini Uqbah sudah masuk Islam, sekarang dia melawan kami. Ya, gitu. Langsung sahabatnya bilang ke Uqbah, silakan, aku harus pilih antara aku dan Rasul. Maksudnya antara aku atau kamu bersama Muhammad saja. Karena Uqbah lebih memilih sahabat apa? Karibnya, sebutan lagi. Padahal sudah bersama Rasul, ya. Dengan ancaman temannya yang sakit dia cintai, ya sudahlah, daripada pertemanan kita terputus, mendingan saya tinggalkan Muhammad. Akhirnya dia berjihad, berada di barisan orang-orang musyrik, padahal sempat bersama saya Rasulullah di situ. Ini pentingnya karena teman itu mencintai sahabat karibnya sampai meninggalkan Nabi. Maka hati-hati, kita tak boleh ngefans siapapun. Kalau sampai meladaikan kita dari mencintai Allah dan Rasul, ya, kita tak boleh bersahabat dengan siapapun. Kalau memang sahabat tersebut, mohon maaf, meladaikan kita dari Allah dan Rasul. Allah berfirman surat Al-Furqan sengaja untuk kisahnya Uqbah. Wa yawma ya'uddu al-zalimu 'ala yadayhi, nanti pada hari kiamat akan terlihat orang yang zalim menggigit jarinya dengan banyak penyesalan. Kita ditahu makan Rasul sabila. Anak pengen saya selalu bersama Rasul. Karena sudah dapat hidayah yang ini orang. Ya kilada laitani lam antakhidh fulanan khalila. Sungguh hai alangkah buruknya, menyesalnya aku sangat besar menjadikan fulan sebagai khalil. Oleh itu bapak-bapak lebih dari sekedar teman. Ya kan? Kalau bahasa Arab teman kan apa? Sohib.
Atau apa lagi? Siddiq. Ya, Siddiq itu apa? Teman. Sohib juga teman. Tapi kalau sudah khalil, berarti lebih dari sekedar apa? Teman. Kekasih kan artinya. Berarti dia menjadikan teman ini sangat dicintai. Kalau kita menjadikan orang lain sebagai khalil, tidak sekedar teman, ini hati-hati. Ya. Bisa-bisa dia akan membantu kita, akan menguasai kita, akan memotivasi kita untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia akan menjadi musuh kita hakikatnya. Ya, nah, memerangi musuh dalam saja susah, apalagi memerangi musuh yang di luar, gitu kan? Siapa musuh dalam saja kita? Musuh dari dalam diri kita, ya jiwa kita sendiri dan juga hawa nafsu. Nah, memerangi dua jenis ini saja susah, ditambah lagi kita harus perangi teman kita yang menjadi apa? Musuh. Ada yang merasa gampang memerangi jiwanya sendiri? Susah. Karena jiwa itu selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf ya, "Wa ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Waktu itu kan Nabi Yusuf dituduh oleh sang raja berzina dengan permaisurinya. Nabi Yusuf bilang, kamu gak berkhianat kepada Anda. Tapi tetap rajanya gak percaya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ubarri'u nafsi." Bukan berarti aku membela jiwa dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu', karena jiwa manusia itu justru seringkalinya mengarahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh memerangi jiwa itu susah. Itu dalam sendiri. Jangan ditambah lagi memerangi teman kita. Ya. Nabi Adam memiliki putra seorang pembunuh. Itu siapa? Qabil, yang membunuh saudaranya. Tega banget dia membunuh saudaranya, bukan saudara kandungnya. Apa rasanya? Sebutkan. Wa lahu nafsu qatla akhi faqatala wa asbaha minal khasirin. Itu cerita tentang putra Nabi Adam yang membunuh saudara kandungnya. Wa lahu nafsu. Waktu itu jiwanya memotivasinya, jiwanya memerintahkan dia supaya membunuh saudaranya. Faqatala, dia mengakukan perintahnya. Akhirnya membunuh siapa? Saudara kandungnya. Lalu dia menjadi orang-orang yang rugi. Maka jemaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum penyesalan ini datang, hendaknya kita berhati-hati dalam mencintai siapapun. Ya, meskipun teman karib kita, jangan pernah kita anggap teman karib kita sebagai karib. Tidak boleh mencintai sebatas mencintai saja. Nah, ini nanti terjadi seperti yang telah terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita cukupkan sementara pelajaran tafsir ayat suci Al-Quran sampai di sini. Subhanallah, Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.